pimpinlah jalanku Tuhan. Katakan Roh Kudus, Engkaulah penghibur setiap kami, Engkaulah penolong bagi kami ya Roh Kudus. Kuatkan hidupku Tuhan, denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Sekali lagi katakan, Roh Kudus, Engkaulah penolong setiap kami. Pimpinlah jalanku Tuhan, Roh Kudus jamahlah sekarang. Amin. Bahkan setiap kami Tuhan dengan pengurapan yang baru, dengan ku percaya Yesus. Haleluya. Ku dipulihkan, pulihkan, denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Denganmu ku percaya, denganmu ku percaya. katakan ku kita dipulihkan. Biarlah kita tetap dalam hadirat Tuhan, kita bersuka cita, bersorak-sorai untuk memuliakan namanya. Sebab Tuhan Maha Besar. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab
menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar, Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. amin. Sebab Tuhan Maha besar, Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. oh haleluya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Ceritakan kemuliaan Tuhan di antara setiap suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan kekuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ceritakanlah kemuliaan Tuhan, sebab Dia tinggi luhur, Raja di atas segala raja. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan kekuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar, Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. sebab Tuhan Maha besar. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Yesus Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. haleluya. Kuasa Tuhan terlebih besar dari apapun, amin. Amin. Puji Tuhan. Sebelum masuk firman Tuhan, kita pujikan firman-Mu ya Tuhan. Pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Sebab firman-Mu tuntunan dalam hidup kami, Yesus. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. waktu kami bimbang, Waktu ku bimbang dan hilang jalanku,
bimbang, dan hilang jalan. Tolak kekuatan kami Tuhan, tolak benteng perlindungan kami. Yesus Tuhan, katakan bukaku, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu minta bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalan, terang bagi jalanku. sekali lagi lakuin, Terang bagi jalanku. terima kasih Tuhan Yesus. Ini pengakuan kami, firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kalau ada firman Tuhan, hidup kami jadi lebih baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan dengar kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, taruh kehendak-Mu untuk disampaikan, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersama-sama berkata amin. Ya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Minggu yang terakhir dari tahun 2021 ini, saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran yang saya beri tema pikiran pada waktu pagi. Ya, agak banyak ayat yang saya baca untuk menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa ini benar-benar merupakan kehendak Tuhan. Kita membaca lebih dahulu Markus pasal 1 ayat yang ke-35. Markus pasal 1 ayatnya 35. Ya. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia atau Tuhan Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kita memperhatikan kata pagi-pagi benar. Ya. Pikiran seseorang pada waktu pagi itu biasanya menentukan apa yang akan dilakukan sepanjang hari. Semakin pagi seseorang bangun, semakin cerahlah pikiran orang itu. Kalau kita terlambat bangun, terburu-buru, ya, kadang tidak sempat doa, maka nanti semuanya bisa jadi kacau, ya, salah sini, salah situ, salah sini, salah situ. Tapi kalau kita bisa menyangkal diri kita, bangun lebih pagi, lebih banyak waktu, ya, kita bisa ngatur semuanya dengan baik, tidak terburu-buru, ya. Nah, saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, yang saya temukan dalam Alkitab ada 3 hal yang negatif lebih dahulu yang dicatat dalam Alkitab apa yang dilakukan orang pada waktu pagi. Kemudian 3 hal positif yang akan kita lihat juga dari kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, apa yang dilakukan Harun dan orang-orang Israel? Keluaran 32 ayat yang ke-6, ya, sengaja saya tunjukkan ayatnya semuanya supaya jadi jelas, ya. Keluaran 32 ayat yang ke-6. Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Yang dilakukan Harun sebagai pemimpin bangsa Israel selain Musa dan orang-orang Israel adalah duduk, makan, minum, dan bersukaria. Yang kedua, apa yang dilakukan Absalom? 2 Samuel pasal 15 ayat 2 kemudian ayat yang ke-6. Ya, 2 Samuel pasal 15 ayat 2 kemudian ayat yang ke-6. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang,
Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, dari kota manakah engkau? Apabila ia menjawab, hambamu ini datang dari suku Israel anu. Ya. Kemudian ayat 6 saja. Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Absalom. Yang ada di hati Absalom, yang ada di pikiran Absalom, kata setiap pagi itu dilakukan berarti terus menerus ya. Yang dipikirkan Absalom adalah kapan aku naik tahta. Absalom tidak mau tahu bagaimana Daud itu naik tahta. Tidak begitu diurapi langsung jadi raja naik tahta, tidak ya. Dikejar-kejar, diburu oleh Saul, mau dibunuh. Tapi kita melihat firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Tanpa seizin Tuhan, satu helai rambut ini tidak akan gugur. Ya, rancangan jahat manusia itu belum final. Allah dapat mengubah rancangan jahat manusia menjadi rancangan kebaikan. Ini yang kedua. Yang ketiga, Markus 15 ayat 1. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mupakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Ya. Yang ketiga kita lihat yang ada di pikiran imam-imam kepala, tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama dikatakan sudah bulat mupakatnya. Apa yang mereka lakukan? Mereka membelenggu Yesus lalu membawa dan menyerahkannya kepada Pilatus. Tanpa kita sadari dalam hidup ini kita juga sering membelenggu Yesus. Ya. Kapan kita membelenggu Yesus? Ketika kita berjalan menurut kehendak kita sendiri. Kita singkirkan Tuhan dalam kehidupan ini. Aku bisa Tuhan, nanti aku ngalami kesukaran baru nanti gitu ya. Membelenggu Yesus. Tidak mengizinkan Tuhan menjadi pemimpin dalam kehidupan kita, walaupun kita dalam doa, dalam pujian mungkin mengakui Tuhan itu pemimpin, Tuhan itu segalanya. Tapi seringkali tanpa kita sadari kita membelenggu Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Lalu kita berjalan menurut kehendak dan kemauan kita sendiri. Ini 3 hal yang negatif. Sengaja saya taruh di depan supaya cepat saudara lupakan. Tapi 3 hal penting yang perlu kita ingat. Dan saya harap Roh Kudus menolong kita untuk memeteraikan kebenaran ini ke dalam hati kita. Terukir di hati kita. Ya. Waktu itu berjalan begitu cepat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tahun ini berakhir. Ya. Usia kita bertambah. Kalau orang ulang tahun sebenarnya itu tidak panjang umurnya, pendek umurnya. Tapi kan ya ada orang itu kalau orang ulang tahun lalu ngomong selamat ya pendek umurnya. Loh, orang Manado bilang bisa ditoki kepalanya. Ya, pasti panjang umurnya sampai berapa ya? Kalau sudah 97 tahun masih panjang umurnya. Yang panjang umurnya apa? Umurnya. Sudah 97 tahun masih minta panjang umur terus sampai kapan saudara? Ya, ya 3 hal yang positif sekarang. Keluaran 24 ayat yang keempat. Yang pertama ini ya. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Yang dilakukan oleh Musa sebagai pemimpin bangsa Israel. Musa ini memimpin bangsa Israel bukan maunya sendiri, ya. Ada banyak duka yang dialami oleh Musa sampai Musa berkata, "Akukah pemangku? Ya, akukah sepertinya yang melahirkan orang-orang ini sehingga engkau menaruh beban yang begitu berat kepadaku?" Israel kurang sedikit air, kepingin makan daging, marahnya sama Musa, ya. Kalau ada berkat, boro-boro ingat Musa, ya. Tapi kalau perlu sesuatu dan belum mendapatkan, yang diangkat tangannya, genggam batu mau dilemparkan kepada Musa.
Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam pelayanan memang tidak mudah. Ada banyak hal yang bisa membuat duka di hati. Sebelum Natal, ya, saya begitu sedih sekali, ya, ketika ada orang berkata kepada saya, ada yang tanya, Natal kamu dapat apa? Katanya, aduh, ini sudah dari tahun ke tahun, ya. Kalau tidak tumbuh terus, kejar waktu ini kita ini, ya. Saya tadi berkata, tahun ini berakhir, mau tidak mau, umur hidup kita berkurang. Kesempatan hidup kita berkurang, kesempatan kita menjadi berkat itu berkurang. Ya. Jadi mari kita pikirkan bagaimana hidup ini bisa lebih menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana hidup ini lebih bisa menjadi berkat. Ya. Musa berdoa untuk orang-orang yang dipimpinnya. Dia dirikan mezbah. Lalu 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara dengar atau tidak? Disadari atau tidak, kami sebagai pemimpin-pemimpin di tempat ini terus mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Itu kewajiban kami. Jadi 3 hal baik. Yang pertama, Musa berdoa untuk orang-orang yang dipimpinnya. Orang tua berdoa untuk anak, menantu, cucu, cicitnya. Ya. Pemimpin itu bukan hanya di gereja, di keluarga. Bapak sebagai pemimpin, kalau tidak bapak, ibu sebagai pemimpin. Yang kedua, Markus 16 ayat yang kedua. Markus 16 ayat yang kedua. Ya. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Yang dilakukan Maria pagi-pagi benar. Di ayat yang lain dikatakan ketika hari masih gelap, Maria ini sudah pergi ke kubur. Untuk apa? Maria pergi ke kubur tidak dengan tangan yang kosong. Maria membawa rempah-rempah. Dari sini kita bisa menyimpulkan yang dilakukan Maria pagi-pagi benar adalah menyatakan kasih dan kerinduannya kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan jiwanya, yang sudah menolong hidupnya. Dan yang terakhir, yang positif, ya, yang ketiga, Kejadian 22 ayat yang ketiga. Sengaja saya taruh ini di bagian yang terakhir karena ini yang hendak saya bahas, ya. Kejadian 22 ayat yang ketiga. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ini yang dilakukan Abraham. Apa yang dilakukan Abraham? Melakukan kehendak Tuhan. Ukir dalam hati. Dari 1 Januari sampai hari ini tanggal 26 Desember. Sudahkah kita melakukan kehendak Tuhan? Kehendak siapa yang kita lakukan? Walaupun mungkin kita berkata, tuntun aku berjalan dalam kehendak-Mu. Kita tahu firman itu pelita dalam jalan hidup kita. Tapi kadang bukan kehendak Tuhan yang kita lakukan. Kehendak kita sendiri yang kita lakukan. Jadi saya berkata, sengaja ayat ini saya taruh di bagian terakhir. Karena ayat ini terukir dalam di hati saya. Ketika saya opname di RKZ, sepanjang malam saya tidak bisa tidur. Kira-kira pukul 1:30 pagi, saya ingat ayat ini, lalu saya berkata, Tuhan, kalau Tuhan masih memberi saya umur yang panjang, saya berjanji dengan pertolongan Tuhan, saya akan hidup dan melakukan kehendak Tuhan. Sebab itu saya tidak pernah lupa, ya, dengan ayat ini. Kalau Bapak Ibu Saudara teliti membaca firman Tuhan, Mazmur 40 ayat 8 berkata, aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Ya. Jadi aku suka melakukan kehendak-Mu, bukan dengan berat hati, bukan dengan terpaksa. Taurat firman Tuhan itu ada dalam dadaku, ada dalam hatiku. Nah, kalau kita bicara tentang Abraham, setidaknya kita bisa belajar 4 hal dari Abraham ini, ya. Yang pertama, Abraham itu adalah orang yang suka bangun mezbah. Itu yang pertama. Keluar dari Ur Kasdim, ya, dari tempat penyembahan berhala.
sampai di Haran. Terah bapaknya mati. Setelah itu Allah berkata, lanjut jalan, ya. Sampai di Sikem Abram berhenti bangun mezbah bagi Tuhan. Kemudian jalan lagi sampai di Betel. Abram berhenti lagi bangun mezbah lagi bagi Tuhan. Kejadian 13 ayat 18. Sampai dekat Hebron, dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, Abram itu masih bangun mezbah bagi Tuhan. Memang dari Kejadian 12 sampai 13 kita melihat Abram itu orang yang suka bangun mezbah, walaupun Kejadian 16 ayat 16, Kejadian 17 ayat 1, 13 tahun lamanya Abram lupa bangun mezbah karena kehadiran Ismail dalam hidupnya. Kalau kita membaca Kejadian 16 ayat 16 dikatakan ketika Hagar melahirkan Ismail, Abram itu berumur 86 tahun. Sampai Kejadian 17 ayat 1, Alkitab tidak mencatat Abram mencari Tuhan, bangun mezbah bagi Tuhan, tidak. Tapi Allah yang menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, akulah Allah yang maha kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Dengan kata lain, jangan berbuat seperti kehendakmu sendiri. Hidup di hadapanku dengan tidak bercela. Kehadiran Ismail dalam keluarga Abram, dari dalam hati Abram, itu sudah menggeser posisi Allah di hati Abram. Itu sebabnya 13 tahun lamanya Abram tidak pernah bangun mezbah. Tidak mencari Tuhan, tidak cari tahu kehendak Tuhan. Ya. Tapi dari sisi yang Kejadian 12 sampai 13 itu memang Abram ada 3 kali bangun mezbah. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara jeli membaca Alkitab, yang membawa Abram keluar dari Ur Kasdim ke Haran itu bukan Allah, Terah bapaknya. Ya, Saudara bisa baca nanti Kejadian 11 ayat 31 sampai 32. Ya, Terah bapaknya yang bawa Abram pergi ke Haran. Ketika Terah bapaknya mati di Haran umur 205 tahun, bukan 250 ya. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Jadi antara kurun waktu perintahnya itu sampai kematian Terah, itu ada sekitar 15 tahun. Dan selama 15 tahun itu karena ketidaktaatan Abraham, sampai Tuhan tidak berbicara apapun kepada Abraham. Dari sini kita belajar ketidaktaatan itu membuat Tuhan tidak berbicara. Sebagai orang yang percaya kalau kita ingin mendengar suara Tuhan, ingin Tuhan berbicara kepada kita, maka kita harus hidup dalam ketaatan. Kelebihan Abram yang pertama, suka bangun mezbah. Yang kedua, Abram itu orang yang taat mengembalikan milik Allah atau milik Tuhan atau persepuluhan. Saudara belajar perjalanan Israel, kemudian kita akan bisa menyimpulkan ketika Israel lupa apa yang dikerjakan oleh Allah, mereka berhenti menyembahnya. Kemudian ketika mereka berpikir bahwa berkat-berkat yang diterimanya itu berasal dari tangan mereka sendiri, berasal dari kerja keras mereka sendiri, mereka berhenti memberikan persepuluhan yang sebenarnya, mengingatkan akan berkat Allah pada mereka. Nah, saya berkata kesadaran bahwa berkat itu bersumber dari Tuhan, itu akan menolong kita untuk tidak menahan milik Tuhan. Saudara, kalau Allah sampai berkata dalam kitab Maleakhi, ujilah aku. Kalau sampai ditantang, itu kan sepertinya Allah itu tidak dipercaya sama kita. Ya, saya duduk di situ sambil terus mikir ayat ini. Lalu Tuhan mengingatkan saya satu ayat. Ya, ayat ini tidak enak dibaca, tapi perlu. Kalau namanya Injil sepenuh, kita tidak boleh khotbah yang bagus-bagus saja. Ya, yang tidak enak pun, yang sakit untuk daging harus ngerti. Ya, coba tolong tambahkan Pak Engki. Ulangan 29 ayat 19. Jangan anggap aman-aman saja ketika kita tidak taat. Ya, jangan saudara pikir oh gak apa-apa kok, gak apa-apa gitu ya. Ya ini ya. Tetapi apabila seseorang pada waktu mendengar perkataan sumpah serapah ini menyangka dirinya tetap diberkati dengan berkata, aku akan selamat
walaupun aku berlaku degil, dengan demikian dilenyapkannya baik tanah yang kegenangan maupun yang kekeringan. Selalu ada konsekuensi dari ketidaktaatan. Jangan berpikir gak apa-apa, selama ini ya aman-aman kok, gak apa-apa. Nanti saudara, ya, nanti pasti ada perhitungannya. Jangan bendol di belakang, saudara ya. Nek bendol di belakang konde gak apa-apa ya. Tapi jangan sama Tuhan. Saya bersaksi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah puluhan tahun saya membiasakan diri. Sejak masuk bulan Oktober saya sudah mulai hitung-hitung ya. Apa yang saya hitung? Saya catat kemajuan saya, kemerosotan saya, apa yang perlu saya selesaikan ya. Karena saya tidak bisa ingat banyak ya. Dan yang terus saya lakukan, saya akan menyelesaikan semuanya sebelum ganti 1 Januari. Tanggung jawab saya sama Tuhan saya bereskan. Tanggung jawab saya sama sesama saya bereskan. Ya. Kepada Tuhan dan kepada sesama dibereskan sebelum masuk tahun yang baru. Yang kedua, dibereskan hatinya. Ya. Sudah mau masuk tahun yang baru, buang sampah yang ada di hati kita. Saya sering kali memberikan gambaran, kalau kita ini diberkati rumah yang lebih bagus, yang lebih mewah dari yang ada sekarang, apakah sampah yang kita boyong pertama ke rumah yang baru? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Ya. Tapi berapa banyak orang Kristen, orang percaya masuk di tahun yang baru dengan masalah-masalah yang lama, dengan sakit hati yang belum diselesaikan, ya, dengan hal-hal yang mestinya dibereskan tapi ditunda. Penundaan itu selalu ada akibatnya, ya. Kalau nunda-nunda seringkali tidak jadi, ya. Ya. Jadi sudah menjadi kebiasaan saya untuk membereskan semuanya sebelum masuk 1 Januari di tahun yang baru. Itu setiap tahun sudah puluhan tahun saya lakukan. Ya. Kalau kita bicara tentang persepuluhan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya tidak ada di antara saudara yang berdoa, Tuhan diberkati ya kamsia, gak diberkati ya gak apa-apa. Oh, gak diberkati mati kita saudara. Ya, kita ini mintanya berkat terus ya. Tapi bagaimana kita kepada Tuhan? Seringkali kita lalai. Seringkali kita pikir gak apa-apa ya. Saudara, sekali lagi jangan anggap enteng. Kalau saudara pelajari Alkitab, ada 4 macam belalang yang muncul ketika kita sengaja menahan berkat Tuhan. Saya berkata ketika kita dengan sengaja menahan milik Tuhan, sama dengan kita menahan berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. 4 macam belalang yang dicatat dalam Yoel 1 ayat yang keempat. Ada belalang pengerip. Belalang pengerip itu makan daun, makan hasil kebun pada waktu panen. Belalang pindahan itu makan kulit-kulit kayu, makan hasil kebun sisa buah. Kemudian belalang pelompat itu makan kayunya, makan tunasnya, makan batangnya. Dan satu lagi ya, belalang pengerip, pindahan, pelompat, pelahap. Yang terakhir itu pelahap, makan akarnya ya. Saudara bisa pikir sendiri kalau namanya pelahap itu kan sudah gak enak ya. Misalnya kita lagi makan-makan lalu orang datang, loh pelahap datang, oh bakal bersih semua nanti saudara ya. Ya. Ini belalang namanya pelahap. Yang dicatat dalam kitab Maleakhi bukan belalang pindahan, pelompat, kemudian belalang apa lagi satu lagi tadi? Pengerip, bukan, tapi belalang pelahap. Coba tolong tayangkan Maleakhi 3 ayat yang ke-11 ya kalau saya tidak salah. Coba. Maleakhi 3 ayat yang ke-11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Ya. Yang dicatat di sini ini bukan belalang pengerip, pelompat pindahan, tapi belalang pelahap yang makan akarnya.
Jadi kalau akar sebuah pohon itu sudah dimakan, omong kosong bisa tumbuh lagi. Sudah akarnya yang dimakan kok. Sudah tidak bakal bisa ditanam lagi. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bicara di minggu tutup tahun ini. Sekali lagi bukan mau korek-korek kantong Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak. Ya, saya berdiri di hadapan saudara dan di hadapan Tuhan. Kita sedang diberkati luar biasa. Ya, saya merenung-renung tahun ini berkatnya luar biasa. Ya, luar biasa. Ya, sampai sudah dimundurkan. Hari ini Bapak Ibu Kokjiang menyediakan roti untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebenarnya itu mau dibagikan minggu yang lalu, ya. Tapi karena sudah ada 2 macam, ya. Sudah ada 2 nasi. Minggu yang tanggal 19 ya, 20-nya itu juga sudah ada 2 nasi, ada pangsit mie lagi, ya. Loh, numpuk-numpuk. Masa satu orang makan sampai 3 macam, ya. Jadi saya bilang mundur saja, ya. Nasinya untuk besok doa malam, rotinya untuk hari ini. Diberkati limpah saudara, ya. Saya berdiri di hadapan Tuhan berkata, berkat saya secara pribadi luar biasa. Ya, saudara bisa tanya sama satpam di gereja itu. Ya, sungguhan, ini Rini sedang pulang ke desa. Kalau dia ada bisa ditanya. Sampai pernah ngomong begini, berkatnya kok sekarang luar biasa ya tambahannya. Loh iya, tambah tahun ya harus tambah luar biasa ya. Cuman sayangnya ya, tadi saya pernah ngomong gini, Syoklin, dulu kepengen makan enak, gak punya uang. Sekarang mau makan enak punya uang, tapi wis gak boleh makan enak-enak. Gitu. Tak pikir-pikir bener juga ya. Dulu kami gak punya uang mau makan enak-enak, saudara. Sekarang diberkati Tuhan mau makan enak bisa, tapi gak boleh gelejo, ya. Karena sudah sweet, ya, sweedak, ya. Sudah sekarang ini sweedak, lagi sweedak. Saya ketnya sudah banyak penyakitnya, ya. Ya. Jadi diberkati Tuhan itu luar biasa. Saya masuk ke satu gereja. Lalu di gereja itu punya statement begini. Di sini kami makmur, di sini kami diberkati katanya gitu. Waduh, luar biasa, ini statement yang bagus ya. Di gereja lain lagi ditulis, kami datang untuk beribadah, pulang untuk menjadi saksi. Nah, ini yang bagus-bagus saudara. Harus tambah, umurnya tambah, ketaatannya tambah, kesetiaannya tambah. Kita harus melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Jadi yang kedua adalah Abraham itu orang yang taat mengembalikan milik Tuhan. Yang ketiga, Abraham itu orang yang tidak punya mental gratisan. Ya. Ketika hendak menguburkan Sarah istrinya yang meninggal, Bani Het memberikan ladang Efron yang letaknya di Makpela. Diberikan cuma-cuma. Tapi Abraham menolak. Dan Abraham membayarnya dengan 400 sikal perak. Ketika tulah turun karena Daud salah ya untuk menghitung jumlah tentara. Kenapa? Kelihatannya ngitung jumlah tentara kok Tuhan tidak senang sih? Ya, hukumannya berat-berat, saudara. 3 tahun kelaparan, 3 bulan lari dari hadapan musuh, 3 hari penyakit sampar. Itu yang dialami Daud. Lalu Daud berkata gini ketika Gad berkata, mileo salah satu mau yang mana. Nah enak semua saudara. Ya, 3 tahun kelaparan, bayangkan. Seminggu kelaparan aja sudah kelongkongan saudara ya. 3 tahun kelaparan, 3 bulan lari dari hadapan musuh, enak. Hidup dikejar-kejar mau dibunuh. 3 hari penyakit sampar. Lalu Daud berkata, lebih baik aku jatuh ke tangan Tuhan. Karena masih besar kasih sayangnya, dia pilih 3 hari penyakit sampar, 70.000 orang mati. Saudara lihat, kesalahan seorang pemimpin yang dipimpin kena akibatnya. Sebab itu pemimpin-pemimpin, kepala-kepala rumah tangga, hati-hati dengan keputusanmu. Pemimpin-pemimpin di gereja, hati-hati dengan keputusanmu. Ya. Sebab keputusan yang kita ambil itu ada dampaknya, bukan cuma untuk kita pribadi. Kesalahan Daud menghitung orang-orang Israel. Kenapa Tuhan tidak suka? Supaya Daud tidak mengandalkan tentaranya. Kalau Daud lihat jumlah tentaranya banyak, waduh, kuat aku sekarang gitu ya. Berubah setia.
bisa tidak lagi sandar Tuhan. Itu sebabnya kelihatannya masalahnya sepele, tapi hukumannya berat-berat. Nah, untuk menghentikan itulah Daud itu mendirikan mezbah. Arauna memberikan dengan cuma-cuma, tapi Daud berkata, enggak, aku enggak mau mempersembahkan kepada Tuhan dengan cuma-cuma, dengan gratis. Dibayar saudara 50 sikal. Ya. Yang terakhir, yang keempat, Abram ini orang yang memprioritaskan Allah. Ketika Allah menguji Abram untuk mempersembahkan Ishak, Abraham tidak berunding dengan Sarah. Ya. Saudara, kalau coba pikir sebentar, kalau misalnya Abram ngomong, baru dapat firman suruh bawa Ishak ke Gunung Moria, lalu runding sama Sarah istrinya, pasti tidak jadi, gegeran ya. Sarah mungkin bisa ngomong, ya enak kamu yang tidak hamil 9 bulan gitu ya. Nah, bisa begitu ya. Lihat ketika 2 bujangnya dibawa, ditinggalkan di satu tempat. Mereka naik berdua ke atas supaya tidak ada yang menghalangi Abraham untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya. Kata pagi-pagi itu menunjuk pada prioritas dari Abraham. Ya, kita melihat sebenarnya Allah itu bukan menginginkan Ishak saja. Ada nilai lebih ya. Ketika Allah minta supaya Abraham itu mempersembahkan Ishak. Ya. Tadi saya berkata Allah ingin Abraham punya kasih lebih dari semua yang ada. Ya. Kasihnya kepada Allah itu jauh melebihi apapun yang ia kasih di dunia. Ya. Dan kita melihat Abraham membuktikan tidak segan-segan memberikan atau mempersembahkan Ishak. Ya, memang tidak mudah dilakukan, saudara. 25 tahun loh, saudara. Abraham kan dia tidak nego. Tuhan, wis anak mek sitok loh Tuhan, diminta pisan, ijo lepok sama tanah, ijo lepok sama hewan-hewan itu. Enggak. Tidak nego sama Tuhan. Orang yang taat itu enggak tawar-menawar, saudara. Ya, belajar dari Abraham. Nah, sebuah pelajaran menarik untuk kita pelajari. Sepintas kita membaca bahwa Allah itu meminta Ishak untuk dikorbankan sebagai cara untuk menguji kepercayaan Abraham kepada Allah. Tapi sebenarnya saya berkata ada nilai lain yang diinginkan oleh Allah lebih dari sekedar ya, lebih dari sekedar hanya mempersembahkan seorang Ishak. Dengan kata lain, saya berkata tadi sudah, Allah menginginkan kasih Abraham lebih daripada kasihnya kepada Ishak. Sebab sudah pengalaman ketika ada Hagar lahir, Hagar hadir di keluarga Abraham 13 tahun lamanya, lupa tidak bangun mezbah. Jangan yang kedua ini ya. Itu sebabnya kita belajar sekali lagi, bukan apa yang kita miliki yang diinginkan Allah, tapi hidup kita, hati kita. Nah, sebagai Bapak, Allah itu sangat merindukan kehadiran kita dalam persekutuan dengan Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita kembali pada kata doa, pembacaan ayat kita yang pertama, ya, coba saudara lihat cara berdoa Daud bagaimana. Daud berkata, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Daud itu mengatur persembahan, diatur dulu persembahannya dengan baik. Lalu setelah mempersembahkan, Daudnya langsung pergi. Menunggu-nunggu. Apa yang ditunggu? Kehendak Tuhan yang dinyatakan. Firman yang menjadi remah yang didapatkan. Itu yang ditunggu. Nah, bagaimana pola kita berdoa? Kita kan seringkali sudah merasa puas. Kalau kita sudah ngomong permintaan kita dari A sampai Z. Ya, komplit sudah. Ya, dikunci dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tapi sebenarnya bukan itu. Ada sesuatu yang perlu ditunggu. Saya temukan ayat yang bagus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Coba kita baca ya. Saya enggak nyatet ya. Satu Samuel 9 ayat 27 ya. 1 Samuel 9 ayat yang ke-27. Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul, katakanlah kepada bujang itu supaya ia pergi mendahului kita, tetapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah. Kalau saudara baca ayat ini, Samuel dan Saul
yang baru diurapi menjadi raja Israel dan seorang bujangnya itu sedang melakukan perjalanan panjang. Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, Samuel itu ngomong sama Saul, ngomong sama bujang itu, dia suruh jalan duluan, tapi kamu berhentilah kamu sebentar. Aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah. Samuel meminta Saul untuk berhenti sejenak. Mengapa? Apakah karena mereka berdua karena terlalu lelah dalam perjalanan, ingin istirahat? Tidak sama sekali. Ya, tidak. Apalagi Saul itu sebagai raja baru yang sedang terbakar semangatnya untuk segera bekerja. Tapi ada hal yang lebih penting dari semuanya itu. Ketika Samuel meminta Saul berhenti, ada pesan Allah yang akan disampaikan kepadanya. Kalau saudara baca Alkitab, apa yang dijanjikan kepada Saul itu memang tidak terjadi, tidak dialami. Meskipun firman Tuhan berkata, ya, apa saja yang kamu jumpai, ya, itu akan terjadi dalam hidupmu. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Tidak terjadi dalam kehidupan Saul. Kenapa? Karena ketidaktaatan Saul. Saudara, seringkali kita ini tangkap mentah-mentah nubuat orang, ya. Tapi nubuat itu tidak disampaikan langsung 100% diterima. Jadi enggak, ya. Tergantung kita juga. Dinubuatkan yang bagus-bagus, kalau hidup kita tidak pas ya tidak terjadi, saudara, ya. Tidak terjadi. Pelajari Alkitab. Tidak terjadi meskipun janjinya apa saja yang didapat oleh tanganmu. Tangan ini kan bicara perbuatan. Yang ditangkap oleh tanganmu, ya, lakukan, Allah menyertai engkau. Tapi tidak terjadi. Nah, kita belajar Bapak Ibu Saudara sekalian dalam hidup ini. Jangan mengabaikan doa. Jangan mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Pagi ini kalau ada Bapak Ibu Saudara yang merasa, oh, aku orang yang sudah kehilangan jam-jam bersekutu dengan Tuhan sekian lama. Ini waktunya saudara time out dari semua kesibukan yang ada, ya. Besok ada doa tutup tahun di tempat ini. Tanggal 31 masih ada doa tutup tahun. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa ambil waktu, ya. Duduklah di kaki Tuhan. Renungkan kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini saja. Limpah kebaikan Tuhan, sementara yang kita sudah lakukan untuk Tuhan seberapa, ya. Saya mau khotbah pagi ini punya beberapa pilihan, saudara. Saya mau khotbah tentang Ebenezer. Saya mau khotbah tentang kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Lalu hati saya terus tertuju ke sini, ya. Melakukan kehendak Tuhan, bukan hanya mendengar, ya. Saya beberapa kali berkata mendengar tidak melakukan itu sama dengan tidak mendengar. Misalnya saya berkata sama Bapak Pendeta Stiono, kunci D. Kalau dia lihat saya terus gini, oh berarti gak dengar, ya. Kalau saya bilang kunci D langsung main, saya bisa langsung nyanyi, berarti dengar, ya. Saudara dengar firman, dengar, tapi tidak dilakukan sama dengan tidak mendengar. Saya ngomong sama anak, tolong ambil minum, ya kan dia asik mainan terus, dengar enggak? Dengar tapi enggak ngereken. Ya berapa banyak orang dengar firman tapi juga enggak ngereken, ya, enggak ngereken. Ya, Allah itu ingin persekutuan yang makin lama makin akrab dengan kita. Ketika Tuhan berkata, lihat aku berdiri di depan pintu sambil mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Ya. Kalau kita baca ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, tradisi duduk makan semeja itu punya pengertian sebuah pemulihan. Lihat ketika Daud mengizinkan Mephiboset yang seharusnya dibunuh, tidak saja diizinkan tinggal di Yerusalem, tapi boleh duduk makan sehidangan dengan anak-anak Daud yang lain. Jadi Tuhan berkata, aku berdiri loh, ya. Kalau kita ketuk pintu orang, tentu kita berharap pintu segera dibuka dan kita bisa masuk. Tuhan menanti di depan pintu hati kita untuk kita berkata, ya Tuhan, aku dengar dan aku mau melakukan kehendak-Mu. Dari 3 hal yang negatif, buang itu. Dari 3 hal yang positif, ambil yang paling puncak. Aku ada untuk melakukan kehendak Tuhan.
Aku hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya. Karena kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, mohon maaf Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada gunanya. Ibadah tidak ada gunanya. Meskipun kita punya karunia ngusir setan, nyembuhkan orang sakit, nanti Tuhan berkata, aku gak kenal sama kamu. Ya, jangan jadi sia-sia apa yang kita lakukan selama ini, saudara. Ya. Jangan buang waktu. Saya orang yang tidak suka buang waktu. Bersyukur di kereta api saya masih bisa baca, masih bisa ngetik. Di pesawat saya juga masih bisa baca. Tidak semua orang loh ya, tidak semua orang. Kadang naik mobil ya enggak bisa baca. Tapi saya masih bisa, enggak pusing. Jadi saya enggak mau buang waktu. Ya, ada waktu sedikit saya isi, ada waktu sedikit saya isi ya. Kita lihat, tidak penting berapa lama saudara dan saya hidup. Tapi bagaimana kita mengisi kehidupan itu jauh lebih penting dari berapa lama saudara dan saya hidup. Ya. Mari bersama-sama melakukan kehendak Tuhan. Dan mari bersama-sama berkata, ini aku Tuhan. Aku hidup untuk melakukan kehendak-Mu. Aku ada untuk melakukan kehendak-Mu. Tuhan memberkati. Biarlah pujian ini menjadi pengakuan kami sebagai respon dari hati kami yang terdalam untuk mau menaati segala apa yang Tuhan kehendaki. Kami menyadari Tuhan bahwa di masa hidup kami seringkali lebih sering untuk tidak taat kepadamu daripada kami menaati apa yang menjadi kehendak-Mu. Oleh karenanya Tuhan, melalui firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini, biarlah mengajar kami untuk melihat kebaikan demi kebaikan yang terus Tuhan kerjakan di tengah-tengah ketidaksetiaan kami, namun Kau tetap setia dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan, pribadi-pribadi yang menyenangkan di hadapan Tuhan, pribadi-pribadi yang lebih taat kepada setiap kehendak Tuhan. Kiranya firman-Mu ini Tuhan menjadi bekal bagi kami untuk melangkah di tahun 2022 ini Tuhan, dengan satu kehidupan yang baru, dengan komitmen yang baru, dengan sebuah tekad yang baru untuk menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya Engkau terus melimpahi hamba-Mu ini dengan hikmat-Mu, terus melimpahi hamba-Mu ini dengan kuasa dan pengurapan dari tempat yang maha tinggi, sehingga dalam setiap pelayanannya banyak orang diberkati, banyak orang dibawa boleh semakin mengenal Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupannya. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Terima kasih karena Tuhan sudah hadir di tengah-tengah ibadah ini. Tuhan sudah menyatakan kehendak Tuhan bagi kami. Tuhan sudah mengajar, menasihati, menegur kami, menghibur kami dengan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Dan kami percayai kehadiran Allah tidak pernah sia-sia. Tuhan hadir dan Tuhan memberkati kami. Tuhan hadir dan Tuhan memulihkan kami. Tuhan hadir dan Tuhan mengerjakan perkara-perkara yang besar dalam hidup kami. Akan ada terobosan-terobosan baru yang akan kami alami dalam kehidupan kami menjelang akhir tahun ini, dan kami akan mengarungi tahun depan. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Diberkatilah keluarga kami, diberkatilah kesehatan kami, diberkatilah pekerjaan kami, diberkatilah studi kami dan studi anak-anak kami. Apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu, hamba berdoa Tuhan memberkati, buat berhasil. Kami bukan hanya diberkati, bahkan kami jadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, pakai lebih indah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya setiap kami yang hadir, kami juga sudah diberkati Tuhan. Berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang sudah menjadi saluran berkat, jadi donatur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saat ini kami berdoa, berkati mereka, buat mereka mengerti bahwa apa yang ditabur di ladang Tuhan, ditabur untuk Tuhan, tidak pernah sia-sia. Tuhan pasti memberkati, sebab itu janji Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat lingkungan sekitar ini, supaya tetap ada keamanan, ketentraman, ada toleransi, sehingga satu dengan yang lain boleh saling menghormati. Bahkan kami juga boleh jadi berkat buat lingkungan ini.
Terima kasih, berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, supaya terus dapat mengatur bangsa kami dengan baik. Bangsa kami boleh diberkati, ada banyak orang yang boleh percaya kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan acara doa malam kami besok, supaya tidak hujan, supaya semua berjalan dengan lancar. Kami semua boleh datang berdoa untuk mengakhiri tahun ini dengan tetap duduk di bawah kaki Tuhan untuk mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selesai ini kami kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai, melindungi kami jauh dari segala mara bahaya apapun. Niat hati orang berbuat jahat semua dilalukan di dalam nama Yesus. Kami boleh pulang dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Itu sebabnya mari dengan iman kita buka hati kita arahkan kepada Tuhan. Kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ulang dan terimalah semua berkat yang terbaik yang datang dari Allah Bapa, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus yang terus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai berjumpa pada ibadah berikutnya.